Dalam proses sosialisasi ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama itu adalah status sosial dan yang kedua adalah peran sosial. Status itu merupakan kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu kelompok masyarakat. Juga bisa diartikan sebagai tempat bagi seseorang yang dalam hubungannya dengan orang lain. Sedangkan peran adalah wujud perilaku berdasarkan dengan status apa yang sedang disandang. Bapak Rido adalah ketua RT. Oleh karena itu, Bapak Rido mendengarkan keluhan warga, mengorganisir kegiatan sosial, menjaga keamanan lingkungan, dan mendorong partisipasi warga. Di situ ada status, ada peran. Status sosial seseorang bisa didapatkan melalui dua cara. Sebenarnya di dalam beberapa buku-buku teori sosial itu ada 3, cuman aku pengen bahas 2 aja dulu. Status sosial yang pertama itu disebut ascribed status. Status yang diperoleh dengan sendirinya, secara lahiriah melalui pewarisan tanpa usaha dari yang bersangkutan. Pewarisan artinya diperoleh sejak lahir, seperti halnya tubuh kita, warna kulit kita, jenis kelamin kita, atau mungkin agama kita, dari bangsa apa kita berasal, dari kelas ekonomi apa kita lahir, atau mungkin ascribed status ini punya konotasi erat dengan istilah privilege. Ya, kita lahir, kemudian kita punya beberapa fasilitas atau beberapa akses pendidikan karena kedua orang tua kita misalnya. Dan banyak sekali contoh-contoh sederhana dari ascribed status. Status yang kedua itu adalah achieved status. Status ini diperoleh melalui usaha. Status ini tidak muncul dengan sendirinya begitu aja seperti status yang pertama. Dengan kata lain, status sosial ini dicapai dengan suatu usaha dan tindakan. Ya, karena dicapai melalui usaha, tentu membutuhkan waktu. Status ini menunjukkan bahwa betapa kita itu sebenarnya mempunyai kesempatan yang sama. Kita itu sebenarnya mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan apa atau cita-cita apa yang kita inginkan. Karena orang-orang yang berhasil mendapatkan status ini, dia nggak peduli dia lahir dari anak orang kaya, atau dari anak orang yang nggak mampu, orang tua yang punya latar pendidikan yang bagus atau enggak, karena ini tergantung dari kita. Misalnya ada dokter spesialis yang telah bertahun-tahun menempuh pendidikan, bertahun-tahun ngabisin biaya, keluar dari rumah, jauh dari orang tua, dan banyak sekali pengorbanannya. Itu adalah contoh dari achieved status. Nah, kita itu pasti punya status sosial, bahkan memiliki lebih dari satu status sosial. Ya, misalnya kita sebagai pelajar, sekaligus sebagai anak, sekaligus sebagai peserta arisan, sekaligus sebagai teman, sekaligus sebagai salah satu pegiat komunitas tertentu, dan banyaklah macam-macam status sosial. Dari masing-masing status tersebut diwujudkan dalam bentuk peran. Peran itu ya perilaku, manifestasi dari status itu. Ketika status dan peran itu berjalan, roda sosial akan dengan semestinya berjalan dengan baik. Dan ketika salah satu di antara keduanya itu jomplang, maka akan melahirkan yang namanya konflik. Nah, di ilmu sosial itu juga ada part lain yang disebut teori konflik. Jadi kadang-kadang adanya kritik terhadap kita sendiri ataupun kepada siapapun itu karena tidak match-nya antara peran dan status. Jadi dia statusnya sebagai apa, tapi tidak memainkan peran itu. Dan akan ada yang mengkritik. Biar balance lagi, biar sesuai lagi, untuk menyepadankan lagi, biar harmoni dan sesuai tupoksi. Jadi kritik tuh nggak masalah. Dan jangan anti kritik. Terima kasih telah menonton kembali. Semoga nanti bisa rutin upload lagi.